Update Bansos Kemensos Juli tahun 2025, PKH, BPNT, dan informasi bantuan penebalan 400.000 per KPM. Guys, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Imam Rusidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate seputar program pemerintah, baik bantuan sosial dan beberapa program dari pemerintah lainnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait update bantuan sosial dari Kementerian Sosial Juli 2025 seputar PKH, BPNT, dan juga bansos tambahan atau bantuan tambahan penebalan senilai Rp400.000. Nah, teman-teman, seperti kita tahu bersama bahwa bantuan sosial di Kementerian Sosial ini ada beberapa program ya, termasuk yang paling terkenal itu adalah dua program, yaitu yang pertama bantuan pangan non tunai dan juga yang kedua bantuan program keluarga harapan. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait bantuan PKH dan juga BPNT, termasuk informasi bantuan tambahan penebalan senilai 400.000 nantinya. Nah, seperti terus kita tahu bersama bahwa bantuan program bantuan pangan non tunai ini senilai Rp200.000 yang disalurkan selama 3 bulan oleh Kementerian Sosial ini bersumber dari data DTSN, nah, atau yang kita kenal dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, untuk bantuan BPNT ini sendiri, nah ini yang ditujukan itu untuk ketahanan pangan, kemudian pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, karena memang ini tujuannya untuk mencegah stunting yang ada di Indonesia, sehingga saat itu bantuan BPNT diluncurkan pada tahun 2019 kalau tidak salah, merupakan program pertama dari Kementerian Sosial untuk ketahanan pangan dan untuk kebutuhan gizi masyarakat. Nah, untuk bantuan BPNT sendiri ini bersumber dari data DTSN. Kalau dulu kita kenal dengan data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, nominalnya bantuan BPNT ini senilai Rp200.000 per bulan yang biasanya dicairkan untuk langsung 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Kemudian Juni, April, Mei, dan juga Juni. Jadi program BPNT ini menyasar untuk saat ini menyasar sebanyak 18 juta penerima yang terdiri dari penerima PKH dan juga BPNT murni. Artinya ada KPM BPNT yang dia hanya menerima BPNT dan ada KPM yang dia juga menerima BPNT dan juga menerima program keluarga harapan. Nah, kemudian untuk program keluarga harapan atau yang kita sering kenal dengan bantuan PKH, ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat khususnya menengah ke bawah atau masyarakat miskin. Nah, ini untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, gizi, lansia, dan disabilitas. Sehingga ada beberapa komponen yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk program keluarga harapan. Berbeda dengan bantuan BPNT, kalau BPNT ini tidak berbasis komponen, tapi kalau PKH ini berbasis komponen ya. Yang pertama ada bantuan PKH komponen lansia atau lanjut usia. Ini nominalnya sebesar Rp600.000 selama 3 bulan. Kemudian ada komponen disabilitas, ini bantuannya Rp600.000 selama 3 bulan. Kemudian ada komponen ibu hamil, ya ini bantuannya sebesar Rp750.000 per 3 bulan. Dan untuk komponen balita atau balita Rp750.000, dan terakhir ada komponen pendidikan, ini mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Jadi teman-teman harus tahu bahwa komponen yang dihitung oleh Kementerian Sosial sebagai bantuan itu adalah SD, SMP, dan juga SMA. Nah, itu saja. Jadi di bawah SD seperti TK itu tidak masuk ke dalam komponen PKH, ataupun perguruan tinggi di atas SMA itu tidak masuk ke dalam komponen PKH. Untuk nominal bantuannya, untuk anak komponen SD itu nilai bantuannya sebesar Rp225.000 per 3 bulan. Kemudian SMP itu senilai Rp375.000 per 3 bulan, dan SMA senilai Rp500.000 per 3 bulan. Nah, dari semua komponen itu, Kementerian Sosial hanya membatasi 2 saja untuk penerima manfaat.
untuk per keluarga hanya membatasi 2 komponen saja. Nah, itu terkait program Keluarga Harapan, dan kebanyakan ya ini mayoritas penerima PKH juga ada yang dia menerima bantuan BPNT. Jadi double bantuannya, dia menerima PKH dan juga menerima BPNT. Nah, biasanya data penerima PKH ini bersumber yang double ini biasanya bersumber dari desil 1 dan juga desil 2, atau bisa dikatakan dengan keluarga sangat miskin dan juga keluarga miskin. Nah, teman-teman pasti banyak yang bertanya, ya ini gimana sih cara dapat bantuan sosial supaya teman-teman masyarakat yang lain bisa daftar bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT ataupun bantuan lainnya. Nah, nanti kita akan bahas di akhir video ini seperti apa dan bagaimana trik dan tips caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan dan juga bantuan BPNT. Nah, kemudian kita akan masuk ya terkait informasi bantuan tambahan penebalan senilai Rp400.000 yang disalurkan di awal Juli ini. Ya, memang di awal Juli kemarin Kementerian Sosial ini menyalurkan program tambahan ya, program tambahan untuk penerima BPNT. Ini khusus hanya penerima BPNT saja yang mendapatkan bantuan program penebalan sebesar Rp400.000. Jadi kalau kemarin teman-teman ketika melakukan penarikan bantuan BPNT itu ternyata cairnya itu 1 juta, nah itu berarti teman-teman bukan bantuan BPNT-nya yang cair 5 bulan, tetapi bantuan BPNT-nya cair 3 bulan plus bantuan penebalan sebesar Rp400.000. Jadi totalnya 1 juta bagi teman-teman yang menerima bantuan program BPNT ya, baik itu BPNT yang murni ataupun dia juga yang penerima BPNT sekaligus penerima bantuan PKH. Nah, untuk jadwal pencairannya sendiri, nah ini sudah diumumkan secara resmi oleh Kementerian Sosial. Kalau di tahun lalu itu untuk jadwal penyaluran bantuan PKH dan BPNT itu bervariasi. Ada yang dicairkan selama 2 bulan sekali, bahkan ada yang dicairkan langsung 3 bulan. Nah, antara 2 bulan sama 3 bulan sekali. Nah, ini di tahun kemarin itu bervariasi untuk jadwal penyaluran atau skema penyalurannya. Tetapi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri di tahun 2025 ini untuk proses penyaluran bantuan PKH dan juga BPNT ini akan disalurkan untuk skema 3 bulan sekali. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi dalam 1 tahun dia akan menerima 4 tahap pencairan atau penyaluran. Nah, pertanyaannya apakah di bulan depan ya bantuan tambahan penebalan senilai Rp400.000 untuk 2 bulan ini akan disalurkan lagi oleh Kementerian Sosial? Nah, ini yang masih belum ada informasi follow up atau informasi lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Apakah nanti ke depannya akan ada bantuan penebalan? Saya rasa kemungkinan besar tidak akan ada, karena ini hanya bantuan penebalan atau tambahan bagi keluarga yang dia juga penerima bantuan BPNT. Ini merupakan bantuan stimulus ya bagi penerima BPNT supaya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Nah, kemudian teman-teman, terkait cara supaya kita bisa dapat bantuan program Keluarga Harapan, dapat bantuan BPNT, ini kan pasti banyak pertanyaan di masyarakat. Supaya gimana caranya saya supaya bisa dapat bantuan PKH, supaya dapat bantuan BPNT ya. Nah, sudah dijelaskan juga teman-teman, ada 2 skema pengusulan untuk program pemerintah ya, baik itu PKH, BPNT, PIP, PBIJKN dan beberapa program lainnya bagi yang menyasar kepada masyarakat menengah ke bawah. Ada 2 cara, yang pertama cara formal dan yang kedua cara berbasis masyarakat. Nah, cara formal ini teman-teman untuk proses supaya bisa masuk ke dalam data DTSN atau data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, ini teman-teman harus mengusulkan melalui aparat desa setempat, ya baik RT, RW, ataupun petugas desa yang khusus menangani masalah data DTSN atau 6NG. Nah, ini cara formal. Nanti akan ada musyawarah kelurahan, akan ada musyawarah desa untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk diusulkan menerima bantuan sosial. Nah, kemudian setelah dari desa itu kan akan ada pengusulan atau pengajuan ke
dinas sosial kabupaten kota di wilayah masing-masing, tentunya dengan persetujuan bupati nanti. Setelah data itu disetujui, maka data akan dikirimkan ke Pusdatin atau ke Kementerian Sosial ya, untuk nanti disampaikan juga ke BPS untuk menentukan desil atau tingkat kemiskinan si pengusul tadi, si usulan tadi. Nah, misalnya si keluarga A misalnya diusulkan dari desa, kemudian di ACC oleh dinas, kemudian dinas mengirimkan lagi ke Kementerian Sosial, nanti Kementerian Sosial akan mengirimkan ke BPS. Nah, ini dari 6NG itu akan diolah oleh BPS, akan dirankingkan berdasarkan desil atau tingkat kemiskinan. Nah, itu yang cara formal ya. Ada cara non formal atau cara berbasis masyarakat, itu yaitu melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, nanti teman-teman buka saja aplikasi Play Store, ketik saja aplikasi Cek Bansos yang developernya itu adalah Kementerian Sosial. Nanti teman-teman di situ daftar, verifikasi email, kemudian verifikasi KTP, nomor handphone. Setelah data teman-teman semua diverifikasi, email teman-teman semua diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian Sosial, maka nanti teman-teman di situ ada dua menu yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama menu pengusulan dan yang kedua menu sanggah. Nah, untuk menu pengusulan ini berfungsi untuk mengusulkan siapa saja yang dianggap perlu untuk diajukan masuk ke dalam data DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, untuk menu sanggah ini berfungsi untuk menyanggah apabila ada di lingkungan teman-teman semua ada penerima bantuan sosial yang dirasa dia tidak layak menerimanya. Bisa jadi karena mungkin kondisi ekonominya mampu dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa menyanggah si penerima tersebut untuk diajukan, diverifikasi nantinya bahwasanya dia memang layak atau tidak layak menerima bantuan sosial. Jadi dua menu itu yang teman-teman bisa gunakan di aplikasi Cek Bansos. Nanti akan saya tampilkan di layar ya untuk aplikasi Cek Bansosnya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan dua cara itu, cara formal dan juga cara berbasis kemasyarakatan. Kalau cara formal dirasa tidak sudah dilakukan tetapi tidak juga masuk ke dalam data DTSN, teman-teman bisa mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos, teman-teman. Ya, jadi terkait tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi Cek Bansos kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, mungkin itu saja teman-teman informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Dan yang belum subscribe channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan silahkan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan kalau punya pertanyaan silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyakan hari ini di video saya selanjutnya. Mungkin itu saja informasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.